Okay, good morning, my students. Good morning, everybody. Good morning to our Pastor Jusia. Good morning to all of you, teacher. Like usual, we are going to do our daily devotion. So before we start our daily devotion, teacher want to ask you, can you show me where is your Bible? Have you put your Bible on the table? Coba tunjukin Bible-nya dong. Sudah di meja Bible-nya, oke? Okay. Yang sudah masuk Zoom, oke, okay, very good, ya. Dan juga yang di sekolah, give your focus and give your concentration so we can hear all of the word of God that we are going to listen for today, especially your heart, your mind, so we become the vessel. Yeah, we can become the vessel for the word of God today. Yeah. Oke, can you show me your thumb? Tunjukin dong jempolnya yang siap jadi bejana buat hari ini, supaya setiap firman dan kebenaran itu bisa menjadi dasar keyakinan dalam hidup kita ya. Jadi pastikan dirimu, make sure yourself, make sure your mind, all of your focus only for the word of God today. Ya, fokuskan semuanya dirimu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Okay, so to Pastor Jusia. We give an honor, the place and the time for you to lead our daily devotion for today. Thank you so much. Please, Pastor Jusia. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya dengan baik? Oke, ayo pagi hari ini kita akan mulai firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami dan hari yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Kami bisa bersama-sama mendengar dan menikmati firman Tuhan dalam hidup kami. Kami terus membuka hati kami terus memberi diri kami menjadi tempat untuk firman Allah bertumbuh dalam hidup kami. Biar pagi hari ini benih-benih firman kerajaan itu ditaburkan dalam hidup kami. Dan kami dapat menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terjadi dalam kehidupan kami. Berikan perhatian yang fokus bagi kami. Dan konsentrasi sehingga kami dapat mengikuti firman Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan. Dalam 127 ayat 4 dan ayat yang kelima. Yuk buka kitabnya sama-sama. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya baca buat kita. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhan berkata begini. Dia membuat satu perumpamaan bahwa keberadaan kita sebagai seseorang yang ada hari ini, yaitu Tuhan katakan, seperti Tuhan katakan begini, seperti anak panah. Nah, jadi di zaman dahulu, kalau tentara lagi maju dalam peperangan, alat atau senjata yang paling ampuh yang mereka bawa itu namanya panah. Nah, jadi panah ini dipersiapkan begitu rupa. Sebelum ada peperangan, sebelum sesuatu peperangan terjadi, mereka sudah mempersiapkan yang namanya panah. Panah ini dipilih, diambil dari bahan-bahan tertentu, dan ujungnya itu dipertajam, diperuncing dan dipertajam, diasah. Ada atau tidak ada peperangan, mereka terus mengasah, mempersiapkan yang namanya anak panah. Nah, sekarang firman Tuhan berkata begini, anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berarti anak panah itu berbicara tentang kita. Jadi ayo mulai sekarang kita semuanya. Mulai dari semua yang hadir yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Ayo agar mulai dari sekarang kita terus mempersiapkan diri. Mengasah terus kemampuan kita. Mengasah terus kemampuan berpikir kita.
Sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang juga bijaksana dan berhikmat. Nah, dan selanjutnya bukan hanya pintar secara intelektual. Nah, firman Tuhan, dia berkata begini dalam kitab Amsal 1:7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi tidak hanya pintar secara intelektual, tapi memiliki kemampuan hati yang takut akan Tuhan. Nah, inilah menjadi generasi yang berbeda. Inilah yang akan menjadi generasi yang dipakai Tuhan di masa-masa yang akan datang, menghancurkan kekuatan musuh. Apa itu? Anak panah, kita kembali kepada anak panah, cerita anak panah ini. Anak panah ini di tangan pahlawan. Dia membuat sebuah tabung yang biasa ditaruh di pundaknya begini. Nah, terus ditaruh panah semua di dalam anak panahnya. Ada busurnya yang melengkung begini, itu ditarik. Nah, di sanalah ditaruh panah itu. Jadi anak panahnya ini tiap hari harus dibenahi. Dibersihkan, dilihat masih tajam enggak, ada enggak yang bengkok. Kalau tiangnya itu, sticknya itu bengkok, itu akan mempengaruhi jalan ke depannya. Kalau sticknya itu ada yang melengkung-melengkung begini, ini harus diluruskan. Apa maksudnya? Nah, kalau ada sifat-sifat kita, kalau ada sifat tabiat kita yang masih melengkung-melengkung, yang masih yang masih suka neko-neko, yang masih suka masih suka melawan, nah masih suka bolos, masih suka tidak fokus dalam mengikuti Zoom, atau mungkin lagi ngikut Zoom tapi tidur. ini kan namanya nggak fokus ini masih ada melengkung-melengkungnya ini. Nah, ini harus dibenahi ini. Makanya setiap kali Zoom itu teachernya kan langsung kasih arahan. Ayo fokus, siapkan semua Alkitabnya. Jangan mau terdistract dengan hal yang lain. Perhatikan kamera. Jangan bermain-main. Jangan sambil makan makanan. Jangan ngumil. Jangan sampai bermain bola. Sampai ini namanya masih ada yang melengkung-melengkung. Harus dilurusin. Karena kalau kita tidak meluruskan sifat tabiat kita, ini akan mempersulit perjalanan kita ke depan. Bagaimana itu? Kalau Tuhan suruh kita, ayo jalan. Nah, masih ada yang menghambat kita, masih ada yang nyantol di dalam hidup kita. Akhirnya sasarannya mesti di titik sini sasarannya. Tapi karena masih sifatnya, karena masih sticknya itu bengkok-bengkok, maka dia akan keluar, nggak kena sasaran. Jadi kita ini tidak menjadi maksimal. Nah, tahukah kita, dosa itu punya pengertian keluar dari sasaran. Nah, jadi kalau kita tidak berjalan dalam tujuan Tuhan, tidak berjalan dalam sasaran Tuhan, berarti masih ada dosa yang nyantol di sini. Ini harus dibenahi. Bagaimana cara kita membenahinya? Ayo, setiap pagi kita harus memperkatakan firman. Kita harus mendengarkan firman Tuhan seperti pagi hari ini. Nah, ini firman Tuhan ini terus membersihkan hidup kita, membersihkan pikiran kita, sehingga kita tidak akan lagi melakukan dosa, tidak lagi menyimpan dosa dalam hidup kita. Dan betul-betul hidup kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Nah, pahlawan itu punya sasaran. Dia punya sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya itu musuh. Musuh biasanya itu selalu mengganggu kehidupan kita. Musuh itu selalu berusaha merusak hidup kita. Pekerjaan iblis itu firman Tuhan katakan begini. Tahu Yohanes 10 ayat 10? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, jadi si jahat
kerjaan iblis itu, dia selalu ingin merusak, merongrong hidup kita, mengganggu hidup kita sehingga tidak bisa fokus kepada tujuan. Semuanya pasti punya cita-cita. Ada yang tidak punya cita-cita di sini? Tidak ada. Berarti semua punya cita-cita kan? Semua punya cita-cita. Nah, jadi fokus tertuju kepada cita-cita untuk mencapai cita-cita kita. Agar Tuhan menjawab doa kita dan membawa kita berjalan dalam tujuan Tuhan, kita tidak bisa menyimpan yang sifat bengkok-bengkok dalam hidup kita. Sifat atau tabiat dosa yang masih ada dalam hidup kita harus kita benahi. Nah, makanya bersyukur kita ada di Murni Victory School. Tiap pagi ada devotion seperti sekarang ini. Tujuannya apa? Mungkin anak-anak kayu berpikir, loh kok tiap pagi mesti devotion? Kenapa sih? Nah, firman Tuhan berkata begini, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Artinya merenungkan Taurat itu tidak cuma sekali. Dan tidak cuma sekali-sekali. Tapi terus menerus. Dan kita harus bertekun melakukannya. Nah, dengan demikian kehidupan kita ini akan diluruskan. Dipertajam oleh Tuhan. Apa yang membuat sehingga Yusuf di tanah Mesir tidak melakukan dosa, tidak melakukan pencemaran, tidak melakukan kejahatan di negeri Mesir. Padahal ada banyak orang melakukan dosa di sana. Tapi kenapa Yusuf tidak melakukannya? Karena Yusuf mengingat akan janji Tuhan. Dia mulai mengingat firman Tuhan dalam hidup kita. Ayo, dengarkan baik-baik. Perhatikan semua ke kamera. Perhatikan semua ke kamera. Nah, kalau kita mengingat akan kebaikan papa dan mama kita. Saya ulang. Kalau kita mengingat selalu kebaikan papa dan mama kepada kita. Kalau orang tua sedang minta tolong untuk membantu. Apakah kita keberatan untuk menolongnya? Pastinya tidak. Mungkin papanya, mamanya bilang begini. Chelsea, bantuin mama. Buangkan ke tong sampah ini sayang. Nah, pasti Chelsea tidak akan keberatan. Dia akan menolong mamanya. Kenapa? Karena dia mengingat bahwa mamanya itu adalah seorang ibu yang sangat baik. Atau mungkin papanya minta. Seperti siapa nih? Si Albert ini. Albert, bawakan sepatu papa. Mau pergi kerja. Pasti Albert tidak akan keberatan. Dia akan ambil sepatu papanya dan kasih kepada papanya. Kenapa? Karena dia mengingat kebaikannya. Kita tidak akan pernah keberatan menolong orang tua kita. Kenapa? Karena kita mengingat kebaikan dia. Sama halnya. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan melakukan dosa dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau kita ingat bagaimana guru atau teachernya di sekolah mengajari dia, mengajari kita, pastinya kita tidak akan pernah lupa mengerjakan PR. Atau ada yang sering tidak kerjakan PR di sini? Tidak ada? Atau tidak ada yang mau mengaku? Gimana ini Miss, teacher? masih banyak yang tidak kerjakan PR? Harus rajin kerjakan PR. Nah, kenapa? Karena kita mengingat bagaimana teacher kita, bagaimana orang tua kita begitu sungguh-sungguh mengasihi kita, mengajari kita. Nah, kepada Tuhan, Dia menyediakan yang terbaik kepada kita. Itu sebabnya kita ini harus memberi perhatian, memberi diri kita kepada Tuhan. Nah, ayo buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab 1 Petrus. Saya mau kita baca sama-sama 1 Petrus pasal yang kedua. Satu Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sudah? Kalau sudah dapat saya akan bacakan 1 Petrus pasal 29 firman Tuhan berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow.
Anak-anak kami sekalian, firman Tuhan berkata begini, kamulah bangsa yang terpilih. Oh, berarti kita ini bukan orang sembarangan. But ye are a chosen generation. Kita ini merupakan satu generasi yang terpilih. Perhatikan semua ke kamera, lihat semua, Pastor. Kalaulah misalnya di satu kelas, nah mungkin di kelasnya Miss Ria Lestari, mengadakan mengikuti perlombaan di Kota Madya Medan. Dan ternyata dari kelasnya Miss Ria Lestari ini terpilih 3 orang. Dari berapa murid di sana? Ada 20? 25? Saya nggak tahu berapa jumlah murid di kelas. Nah, dari sekian murid yang ada di kelas, terpilih 3 orang. Berarti yang 3 orang ini adalah begitu istimewa. Sekarang Tuhan katakan begini, kamulah generasi yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, kita ini pilihan Tuhan. Ayo katakan sama-sama. Ayo ikut pastor. Aku adalah, sekali lagi. Aku adalah generasi yang terpilih. Aku adalah generasi yang terpilih. Terpilih dalam hal apa? Biasanya kalau orang yang terpilih itu pasti yang terbaik. Nggak mungkin dipilih orang-orang yang tidak baik. Biasanya orang yang lebih muncul, lebih berbeda, lebih pintar. Nah, firman Tuhan katakan, kamu ini sekarang, kita ini sekarang, siapa ini semuanya? Trinada juga ikut, kelasnya teacher Amos juga ikut, semuanya kita yang ikut jumpa pada pagi hari ini. Mungkin pastor tidak bisa sebut satu persatu, tapi kita semua ini adalah merupakan generasi yang terpilih untuk Tuhan pakai menjadi apa? Imamat yang rajani. Nah, sebelum kita masuk kepada imamat yang rajani, pastor mau bilang lagi begini, kita ini sekarang menjadi generasi yang terpilih. Menjadi apa? Mazmur 127 ayat yang keempat tadi berkata begini, kamu adalah anak panah. Berarti kita ini menjadi generasi yang terpilih, menjadi generasi anak panah yang ada di tangan pahlawan, yang ada di tangan Tuhan, untuk Tuhan utus di masa yang akan datang. Tuhan mempersiapkan kita sekarang di sekolah Murni Victory, kita dibentuk Tuhan. Ada ke depan mungkin untuk 15 tahun atau 20 tahun ke depan dari Murni Victory School muncul bupati, muncul gubernur, muncul apa lagi dokter, muncul menteri. Oh, ada hal-hal yang luar biasa Tuhan pakai. Kita akan diutus oleh Tuhan di masa yang akan datang. Untuk apa? Membawa perubahan sehingga tidak ada lagi korupsi di negeri ini. Amin. Tapi kita membangun negeri sama seperti Yusuf. Di mana semua pemimpin pejabat yang di Mesir tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba bodoh mereka. Mereka orang yang terpelajar, mereka orang yang pintar, tapi tiba-tiba bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak berjalan dalam tujuan Tuhan. Tapi Yusuf diutus oleh Tuhan masuk ke Mesir. Maka segala bentuk kebuntuan di sana, segala bentuk persoalan di Mesir, Yusuf bisa selesaikan. Luar biasa. Anak-anak kami ke depan. Ayo, itu sebabnya jangan pernah malas belajar. Jangan pernah bolos ikut pelajaran. Ayo ikuti semuanya. Bertekun, rajin. Maka pasti Tuhan menolong kita. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, kembali kepada Mazmur 127 tadi.
Mazmur 127. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Begitu kuat, begitu energik, begitu cepat. Anak panah merupakan suatu tanda kecepatan. Karena anak panah ini jalannya itu tidak slow down, anak panah itu tidak slow motion. Tapi anak panah itu cepat. Wah, dia cepat jalannya, dia cepat larinya. Tapi tepat sasaran. Bukan berarti cepat, tidak tepat. Tapi cepat, tepat, dan akurat. Saya ulang, cepat, tepat, dan akurat. Nah, itulah anak panah. Jadi, anak panah ini berbicara tentang kecepatan. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi generasi yang membawa percepatan pertumbuhan dan perubahan. Itu sebabnya mulai sekarang kita terus membenahi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kalau tidak firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka si jahat ini bisa mempengaruhi dan membuat kita keluar dari sasaran Tuhan. Bahkan dapat melakukan hal-hal yang keliru. Pastor sangat mengharapkan kita semuanya menjadi anak panah di tangan pahlawan. Karena kita inilah generasi yang terpilih. Nah, dan selanjutnya firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah. Mazmur 127 ayat 1. Ayat 127 ayat kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Wow, anak-anak kami sekalian, menjadi satu kebanggaan. Ketika kita menjadi generasi anak panah, menjadi generasi yang cepat, tepat, dan akurat, yang akan membawa perubahan, orang akan ditanya begini, anak siapa itu? Mungkin ditanya sini, anak siapa si Gerald itu ya? Oh, si Gerald itu anak Pak Tarigan. Sekolahnya di mana? Di Murni Victory. Oh, pantas dia seperti itu, sangat baik, cerdas, penuh perhatian. Nah, orang akan mengenal kita. Dan orang tua kita akan dikenal orang lewat hidup kita. Tapi kalau ada seandainya, ada yang, saya tidak usah sebut namanya, ada yang melakukan kejahatan. Anak siapa itu? Oh, anak tetangga sebelah. Sekolah di mana dulu? Oh, sekolah di sana. Kita kan jadi malu. Ayo, jangan sampai menjadi anak yang memalukan. Tapi kita menjadi anak yang membanggakan. Amin. Ayo ucapkan ikut pastor. Aku mau menjadi anak kebanggaan dan penghiburan. Nah, mungkin di lain waktu pastor akan sampaikan bagaimana itu anak kebanggaan, penghiburan, bagaimana itu anak yang mengecewakan. Mungkin besok atau hari berikutnya pastor akan sampaikan. Nah, jadi Alkitab tuliskan kembali kepada Mazmur 127, berbahagialah. Berbahagialah. Nah, jadi firman Tuhan menuliskan kalau kita menjadi anak yang cerdas, anak yang tepat sasaran, kita ini menjadi orang yang sangat berbahagia. Bahkan orang yang mendengarnya pun menjadi orang yang berbahagia. Oh, pastor sangat rindu 15 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang ke depan. Pastor bisa mendengar apa yang akan terjadi lewat anak-anak kami sekalian di Murni Victory School. Dan pastor bisa terhibur menjadi bangga bahwa sekian waktu lamanya kita bisa bersama-sama dengar firman Tuhan. Dan muncul menjadi anak kebanggaan, anak penghiburan. Tepat sasaran diutus oleh Tuhan. Amin. Nah, biarlah kita menjadi orang-orang yang akan diutus di masa-masa yang akan datang. Untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan melakukan kejahatan. Jangan melakukan kejahatan. Ayo, lakukan yang baik. Ikuti firman Tuhan.
Amin. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam hidup kita bahwa aku adalah generasi yang terpilih menjadi anak panah di tangan pahlawan yang akan diutus membawa perubahan sehingga negeri kami alami kemajuan, negeri kita alami kemajuan, dan bahkan kita dipakai Tuhan di masa yang akan datang menjadi influencer. Generasi yang akan membawa pengaruh bagi negeri kita untuk berjalan dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang Pastor bisa sampaikan pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Oh, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hamba sangat bersuka cita pada pagi hari ini. Karena firman Allah yang datang kepada kami. Memilih kami, menjadikan kami menjadi generasi yang berbeda. Menjadi anak panah di tangan pahlawan yang akan diutus membawa perubahan dan menaklukkan kekuatan musuh. Dan kemenangan terjadi. Inilah yang menjadi bagian kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar pagi hari ini anak-anak kami semuanya menjadi anak panah di tangan pahlawan. Yang Tuhan perlengkapi, yang Tuhan pertajam, dan Tuhan luruskan hidup kami. Tuhan luruskan hidup mereka. Berjalan dalam tujuan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga memberkati, mengurapi, memperlengkapi semua teacher yang mengajar. Sehingga bersama-sama kami mempersiapkan generasi ini menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, silakan Miss Linda. Okay, thank you, Pastor Josia, and to all of you, students and teachers. Give applause to our God with your best. So your time to Pastor Josia. Yeah, thank you, Pastor Josia. May God bless you always with the healthy and the grace comes from God. Ya, tadi yang akhir disampaikan kepada kita semua, lakukanlah yang baik, ikutilah firman Tuhan, cintailah kebenaran. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, pastilah kita bisa menjadi generasi anak panah tadi, menjadi influencer. Amin ya. Kasih jempol dong semuanya. Bukti bahwasanya kamu mengerti akan semua firman yang tadi sudah disampaikan. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pastor Josia. We will meet again tomorrow with the same Zoom, with the same devotion, and we are ready to become vessel for every single words that you are going to give to us. Thank you so much. Okay, for students, you may unmute, boleh dihidupkan audionya. Kita juga semuanya boleh ucapkan terima kasih buat Pastor and say goodbye to all your friends. Boleh dihidupkan. Bye. Bye.